Selalu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita akan mulai untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Sang Khalik langit dan bumi, Tuhan yang sangat mencintai kehidupan kita sekalian, dan biar damai sejahtera dari Yesus Kristus melalui persuara Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sangat luar biasa dan kita patutnya bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, beribadah bersama di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan di hidup kita. Tuhan merupakan satu-satunya kuasa yang ajaib dalam hidup kita. Ajaib Kau Tuhan. Try
Biarlah roh-Mu Tuhan yang bekerja. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menopang kami, memberi kami kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan semua pujian ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Ada berkat saudara? Sukacita pada pagi hari ini ya, amin. Tuhan tak pernah gagal karena Tuhan itu Allah kita yang dahsyat. Tuhan juga tidak pernah lalai dalam setiap kehidupan kita. Dia tak pernah gagal. Bisa senyum kanan kiri saudara. Kasih salam satu dengan yang lain. Kita katakan kita pujian sama-sama. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, amin. Kita pujikan sama-sama. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Katakan, Yesus Raja. Yesus Raja, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan amplop kita. Sebelumnya kita akan angkat persembahan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Sucikan, kuduskan persembahan ini, biarlah persembahan ini merupakan wujud kasih-Mu ya Bapa dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Biarlah kasih setia Tuhan menjadi perlindungan kita. Biarlah kita anak-anaknya semakin percaya kepada Bapa, karena Bapa sayang kepada kita. Bapa telah mengasihi kita. Tuhan Yesus menjadikan kita biji matanya. Seperti Bapa sayang anaknya, kita akan pujikan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kawan untuk langkahku, hari depan hingga kau beri yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kembali kami boleh menaikkan syukur melalui pujian sembah kami, dan kesempatan pagi hari ini kami juga akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau kuduskan setiap kami, baik melalui pikiran kami, melalui hati kami, tutur kata kami, bahkan tindak langkah kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan kami. Dan biarlah sebentar kami akan belajar sabda-Mu. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajarkan sabda Tuhan di dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Sekali lagi 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9. Saya akan bacakan. Demikian sabda Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Saudara kasih Tuhan, di dalam surat Petrus yang pertama ini disampaikan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, di mana dengan harapan jemaat-jemaat itu boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyukakan hati Tuhan, bahkan menjadi jemaat yang bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Di dalam pasal yang kedua ini, Rasul Petrus menyatakan satu prinsip-prinsip yang mendasar, di mana dikatakan seperti ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Rasul Petrus ingin menegaskan kepada kita bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, umat yang telah ditebus oleh Tuhan, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang harus memiliki kemenangan, memiliki kekuatan, memiliki keteguhan dalam menjalani kehidupan ini. Beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul Petrus, tidak hanya kita ini menjadi bangsa yang terpilih, tetapi ada satu tugas, ya, satu tugas yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, yaitu dikatakan imamat yang rajani. Apa yang ingin disampaikan oleh Petrus ini adalah merupakan satu keindahan atau sesuatu yang luar biasa, di mana tidak hanya menjadi umat pilihan Tuhan, tetapi kita adalah imamat rajani. Kalau yang dipahami secara umum bahwa imam itu selalu menunjuk kepada kepala keluarga, itu bahasa umum, bahasa yang kita kenal keseharian.
Kalau orang bilang imamnya ya kepala keluarga. Namun sesungguhnya di dalam ayat ini berbeda, saudara. Imamat rajani adalah satu bagian kehidupan orang percaya, siapapun dia. Ini bisa terjadi untuk kaula muda, kemudian keluarga-keluarga muda, bahkan keluarga yang sudah cukup, bahkan lansia pun bisa menjadi imamat rajani. Apa itu imamat rajani? Imamat rajani adalah menempatkan diri sebagai imam, sebagai seseorang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, sebagaimana imam di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru kita pun punya hak untuk menjadi imam rajani, imamat rajani. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama, imam melakukan tugas-tugas di bait suci dan pelayanan-pelayanan yang ada. Kita pun sesungguhnya secara pribadi, imamat rajani adalah saudara-saudara punya tugas. Tugas apa? Untuk menjadi imam yang rajani. Apa arti rajani? Menempatkan kita sebagai pribadi yang memiliki tugas hubungan dengan Allah, sekaligus kepada Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang percaya memiliki satu bagian ini, yaitu menjadi imamat yang rajani. Memiliki satu tugas, yaitu hubungan yang dekat dengan Allah, dengan Raja di atas segala raja. Untuk menyampaikan tentunya ada doa syafaat, ada pergumulan orang lain, pergumulan kita kepada Tuhan. Namun saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh tentang apa itu imamat rajani, tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita betul-betul menjadi imamat yang rajani. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Kita akan lihat ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Imamat rajani, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, itu harus belajar untuk apa, saudara? Untuk membuang. Ya. Membuang apa? Dikatakan di sini segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi imamat rajani, bangsa yang dipilih Tuhan, ya, itu harus hidupnya semakin menjauh, berani untuk membuang. Dan yang dibuang itu adalah sifat kejahatan atau perilaku kejahatan, tipu muslihat, munafik, dengki dan fitnah. Bagi kita sebagai umat Tuhan, mari minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, tolonglah saya untuk bisa membuang segala kejahatan, kedengkian, kejengkelan, kemarahan. Minta kita bisa terlepas dari pengaruh itu. Kalau kita bisa untuk terus belajar untuk melepaskan dari hal-hal kejahatan, percaya kita sebagai umat pilihan Tuhan, imamat rajani, kita akan menjadi berfungsi dengan baik. Di dalam ayat ini memang Rasul Petrus secara tegas dan jelas, ya, membuang sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik. Dan ini perkara yang kadang-kadang muncul sesaat atau kadang-kadang bahkan menghinggapi orang Kristen. Kalau mungkin buanglah, atau di dalam perjanjian lama dikatakan jangan membunuh. Wah, itu jelas, ya, sesuatu yang kita lakukan. Tetapi kalau berkaitan dengan tadi kejahatan, tipu muslihat, munafik, dengki dan fitnah, itu kadang-kadang masih menghampiri orang Kristen. Nah, pagi hari ini mari kita belajar untuk membuang itu, supaya kita menjadi imamat
rajani. Buanglah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Tempatkan kasih Kristus di dalam hidup saudara-saudara. Mintalah Roh Kudus menolong hidup saudara-saudara supaya buah-buah Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membaca saudara di dalam ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi yang kedua adalah kita memiliki satu sikap secara rohani, selalu memerlukan yang disebut susu yang murni dan rohani. Apa ini? Ini berbicara tentang firman Tuhan. Jadi yang kedua, saudara-saudara butuh seperti bayi. Secara lahiriah bayi selalu membutuhkan air susu ibu atau penggantinya, ya. Sama dengan kehidupan kita secara rohani perlu firman Allah untuk selalu menjadi asupan rohani kita, menjadi makanan rohani kita. Supaya apa? Supaya saudara-saudara dikatakan olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ternyata saudara-saudara ada satu tugas. Ya, kalau pertama kita minta pertolongan kudus untuk bisa meninggalkan kejahatan, kemunafikan, kedengkian, kejengkelan, kemarahan dan hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah mari kita sekarang diisi. Ya. Diisi dengan apa? Dengan tadi makanan rohani. Kalau bayi ya susu rohani, yaitu setiap kebenaran sabda Tuhan. Oleh sebab itu mari setiap kita ada renungan, ada kiriman, ya, rohani yang berkaitan dengan kebutuhan rohani, ya kita harus terima itu, belajar dari sana. Itu. Jadi yang kedua, supaya kita menjadi imamat rajani, kita perlu makanan rohani bagi kehidupan kita sekalian. Kemudian yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan? Kalau yang pertama, buang sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Yang kedua adalah kita perlu makanan rohani, yaitu makanan firman Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat ayat yang seterusnya. Ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jadi kita mau datang kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Dia, kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa tadi sebagai imamat rajani, kita bisa menyampaikan keluh kesah kita bisa menyampaikan pergumulan kita bisa berdoa syafaat bagi bangsa kita boleh menyampaikan mungkin ucapan syukur kita. Nah, segala sesuatu yang kita alami, kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, mari kita akan belajar untuk selalu datang kepada Tuhan, ya, datang kepada Allah yang hidup itu. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini jadilah imamat yang rajani. Buang yang tidak baik, masuk sesuatu yang baik melalui kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan yang ketiga, kita datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan datang kepada Tuhan. Karena di sanalah akan ada jawaban. Dan berkata, kamu yang letih dan sudah berbuat berat, datang kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi yang ketiga, datang kepada Dia. Imamat rajani datang kepada Raja di atas segala raja, yaitu Kristus. Kiranya Yesus Kristus akan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bila ini akan mendasari kami untuk menjadi imamat rajani. Siapapun kita, siapapun kami, Tuhan, memiliki satu panggilan menjadi imamat rajani, menjadi pribadi yang menyampaikan segala sesuatu, permasalahan kami, permasalahan orang lain, dan segala sesuatu yang kami utarakan kepada Tuhan.
Namun ada beberapa hal yang harus kami lakukan. Kami belajar untuk membuang sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Ajar kami Tuhan terus menikmati makanan rohani firman Tuhan, dan biarlah kami menjadi pribadi yang selalu mau datang di dalam segala hal bagi hidup kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menolong dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapak saudara Tuhan, pagi hari ini kita akan juga bersama-sama setelah mendengar sabda Tuhan, kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus melalui perjamuan kudus. Untuk itu kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, salibnya, salibnya. Kita akan sejenak berdiam diri di depan Tuhan. Kita akan kembali mengingat peristiwa kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan disalib di atas Golgota, darahnya tercurah, tubuhnya terpecah-pecah. Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita, kepada umatnya. Dan biarlah pagi hari ini kita akan terima dengan rasa syukur dan percaya bahwa oleh salib Tuhan kita yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang mungkin saat ini belum ada jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar. Untuk itu kita bersama-sama menaikkan kembali pujian salibnya, salibnya. Tuhan, kami percaya bahwa melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib, kami telah ditebus, kami menjadi milik Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, maka kami dimampukan untuk bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh jahat yang ada di dalam dunia ini, oleh karena pertolongan Roh Kudus
di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, biarlah Tuhan berkati melalui perjamuan kudus yang ada. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita akan angkat bersama-sama untuk roti di atas kepala kita, dan saya akan membacakan sabda Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan terima dengan iman bahwa tubuh Kristus telah berkorban bagi kita sekalian. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Yang bersyukur tanpa tubuhmu, terima kasih Tuhan. Dan angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita, dan terimalah sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita terima bersama-sama dengan iman bahwa melalui anggur ini adalah melambangkan darah Kristus yang telah tercurah, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang saat ini bergumul sesuatu, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Kita terima di dalam iman, dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama dalam doa, sekaligus doa syafaat kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini telah menerima perjamuan kudus, dan biarlah sebagaimana sabda Tuhan, oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Kita percaya oleh karena bilur Tuhan Yesus, kita yang sakit disembuhkan. Kita percaya yang susah dihiburkan, yang lelah diberi kekuatan. Dan biarlah pagi hari ini mujizat Tuhan terjadi oleh karena tubuh dan darah Kristus. Dan pagi hari ini, oh Tuhan, kami bawa pergumulan jemaat Tuhan. Engkau akan pulihkan yang saat tidak memulai kesehatan Tuhan. Kami berdoa, biar lawatan Tuhan setiap kami yang sakit boleh kembali disembuhkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan yang saat ini bergumul akan pekerjaan di masa-masa pandemi COVID ini Tuhan, bukalah pintu rahmat Tuhan, sehingga setiap kami yang mencari pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan yang saat ini berkumpul tentang ekonomi keuangan Tuhan, kami mohon Bapa di surga, sebagaimana firman-Mu Tuhan akan memelihara kami, maka kami akan dicukupi bahkan berkelebihan. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak yang berusaha, apapun yang kami kerjakan, wirausaha, jualan, dan sebagainya Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa sekali lagi untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini banyak hal yang terjadi Tuhan. Di mana-mana banyak oh Tuhan pengangguran oleh karena dampak dari peristiwa ini Tuhan. Engkau akan tolong bangsa kami mulai saat ini membangkit kembali, di mana perusahaan mulai membuka kembali, di mana setiap usaha mulai berjalan kembali Tuhan. Bangsa kami adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bahkan dari pemimpin kami yang paling bawah, Bapak RT, Bapak RW. Tuhan berkati mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kemurahan Tuhan beserta atas bangsa kami, para medis, para dokter, perawat dan semua yang oh Tuhan mengambil bagian di dalam pemulihan para saudara kami yang berbaring sakit karena COVID. Tuhan telah pakai setiap para medis yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan dan seluruh kami ini
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, kemauan kita bersama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mohon berkat yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita bersyukur, kita percaya kemurahan Tuhan ada tengah-tengah kita. Oleh sebab itu kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah sejahtera Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya. Silahkan kembali untuk mengambil saat teduh, berdoa, dan biarlah Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin.